Rizik nampaknya tetap tidak berubah dari kepercayaannya di masa lalu. Secara ideologis, dia itu tetap anti demokrasi. Secara ideologis, dia itu tetap anti negara kesatuan Republik Indonesia. Secara ideologis, dia anti hak asasi manusia. Selamat datang di Kabar Top News menyajikan. Mari kita bahas pandangan beberapa ahli yang memberikan kita wawasan berkaitan dengan pertemuan antara Raffi Ahmad dengan Rizik Syihab yang menjadi perbincangan di banyak media saat ini. Kenapa Raffi Ahmad saya katakan sebagai simbol Ahmadiyah? Karena dia anaknya tokoh, darah tokoh Ahmadiyah. Apapun yang dilakukan oleh Raffi Ahmad di situ membawa visi besar Ahmadiyah. Sebagaimana apapun yang dilakukan oleh Rizik Syihab membawa visi besar gerakan FPI. Meskipun dibubarkan, tetapi subsistem yang ada di FPI itu masih kuat. Rizik bukan lagi imam dengan I besar. Dia hanya pemuka agama sebagaimana banyak pemuka agama lainnya. Tapi yang lebih penting lagi di luar soal skala gerakan, Rizik nampaknya tetap tidak berubah dari kepercayaannya di masa lalu. Secara ideologis, dia itu tetap anti demokrasi. Secara ideologis, dia itu tetap anti negara kesatuan Republik Indonesia. Secara ideologis, dia anti hak asasi manusia. Apa yang disampaikannya dalam reuni 212 itu menunjukkan dia tetap percaya pada ideologi bermasalah itu. Dalam pidatonya dia menunjukkan kembali siapa dia sebenarnya. Dia memang memuji-muji Prabowo, tapi dia mengecam Jokowi dan Gibran. Dia bahkan menyerukan agar Jokowi dan Gibran diseret ke pengadilan. Dan juga yang sangat penting, secara jelas, Rizik masih bermimpi untuk mengislamkan Indonesia, menjadikan Indonesia sebagai negara Islam. Secara tegas dia mengatakan bahwa seluruh umat Islam harus selalu memiliki keyakinan bahwa ayat suci Al-Quran berada selalu di atas konstitusi. Rizik juga mengingatkan bahwa aksi 212 yang diperingati itu adalah aksi untuk menegakkan ayat suci. Karena itu pemerintah harus sangat berhati-hati dengan sang mantan ketua FPI ini. Dalam hal ini, kalau memang Raffi yang ditugaskan untuk menjadi mitra Rizik, dia harus belajar banyak tentang sang Dr. Rizik ini. Saya duga sih Raffi tidak cukup tahu siapa Rizik. Karena itu Raffi perlu diberi pelajaran terlebih dahulu. Rizik adalah contoh pemimpin agama yang buruk. Dia itu pernah lari ke Saudi selama 3 tahun. Dan alasan pelariannya tidak terkait dengan perjuangan agama dan politik. Dia ketika itu lari agar terhindar dari proses penyelidikan dugaan skandal seks dengan Firza Hussein. Sebelum melarikan diri, dia memimpin gerakan umat Islam untuk membatalkan pencalonan Ahok menjadi gubernur DKI. Disebut sebagai gerakan 212, gerakan tersebut menciptakan ketegangan dan perpecahan luar biasa berbasis agama dan ras di Jakarta. Ahok ditolak karena dia Tionghoa dan dia Kristen. Aksi tersebut sukses mencapai tujuan. Ahok dipenjara dan Anies Baswedan memang menjadi gubernur DKI. Yang penting diketahui Raffi bukanlah soal Rizik mengalahkan Ahok, tapi bagaimana dia mempolitisasi agama dan ras untuk kepentingan politiknya. Raffi kan mengatakan dia dan Rizik berdiskusi untuk menjadikan generasi muda sebagai pelopor untuk memperkuat toleransi serta menjaga persatuan. Raffi kan bilang dia datang dengan mengikuti arahan Presiden Prabowo agar mereka menjaga keharmonisan antar umat beragama. Pertanyaan besarnya, bisakah Raffi bekerja sama soal toleransi, persatuan, keharmonisan dengan seorang pemuka agama yang masih percaya bahwa Indonesia harus dijadikan negara Islam? Pada September tahun lalu, Rizik juga menyerukan agar Indonesia berubah menjadi negara tanpa partai politik. Menurutnya partai politik menghancurkan Indonesia. Karena itu kata Rizik, partai-partai yang ada dibubarkan saja. Yang maju menjadi para anggota parlemen, kata Rizik, adalah orang-orang independen yang dipilih langsung oleh masyarakat. Rizik bukan hanya bicara soal pembubaran partai, dia juga bicara tentang perlunya kehadiran partai yang memperjuangkan syariat Islam. Menurut Rizik,
Andai kata negara tanpa partai saat ini belum bisa dijalankan, paling tidak saat ini kita bisa kerucutkan partai-partai menjadi hanya 2 partai besar. Pertama, partai yang mendukung syariat Islam. Kedua, partai yang tidak mendukung syariat Islam. Ya begitulah Rizik. Pemikiran Rizik ini sungguh-sungguh bermasalah. Kalau Raffi merasa perlu bekerja sama untuk mengembangkan kedewasaan kaum muda Indonesia, Raffi punya teman yang sungguh membahayakan. Dan Rizik jelas masih memiliki naluri haus darah yang sangat masih terjaga. Pada September lalu itu, Rizik juga menyerukan umat Islam untuk menghadapi apa yang disebut pasukan berani mati bela Jokowi, yang dikabarkan pada 22 September itu akan menggelar aksi kekuatan di Tugu Proklamasi Jakarta. Pasukan berani mati ini sendiri sebenarnya cuma bualan atau kabar bohong yang nampaknya dengan sengaja diedarkan untuk menjatuhkan nama Jokowi. Mereka yang berusaha melacak keberadaan pasukan tersebut gagal menemukannya di mana-mana. Tapi bagi Rizik, ini dimanfaatkan baginya untuk memobilisasi kelompok-kelompok Islam garis keras untuk melawan kubu Jokowi. Untuk menghadapi pasukan pembela Jokowi, Rizik memerintahkan umat Islam untuk waspada, siaga 1. Rizik meminta para jawara menyiapkan Laskar Islam, Persaudaraan 212, FPI. Dia bahkan meminta umat Islam agar mengasah golok yang tajam. Orang semacam inikah yang hendak dihormati sebagai pemimpin umat Islam? Seperti saya katakan, Raffi dan pemerintah harus berhati-hati. Bahkan lebih dari itu, saya berharap pemerintah Prabowo mengabaikan saja upaya menempatkan Rizik Syihab dan kubunya sebagai mitra strategis utama umat Islam.